Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman perempuan se-Indonesia, selamat datang di podcast teman dengar kita. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat karena masih di masa-masa pandemi. Saya ingetin teman-teman jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya dan jangan lupa juga sempetin berdoa. Sebelumnya, kenalin namaku Bunga Azizah Nurzakia. Di podcast teman dengar kita, aku di bagian relasi dan media. Jadi kalau kemarin teman-teman ditemenin sama Kak Qoriah dan Kak Kurnia, insya Allah di podcast kali ini aku yang akan nemenin kalian semua. Tentunya melalui Spotify, Google Podcast, atau platform podcast lainnya. Alhamdulillah, podcast teman dengar kita juga udah ada di YouTube. Jadi silakan teman-teman kalau mau dengerin di YouTube, tinggal cari aja di pencariannya dengan keyword teman dengar kita. Dan buat teman-teman yang gak mau ketinggalan info menarik seputar podcast teman dengar kita dan info updatean setiap episodenya, silakan teman-teman follow akun IG kita. Nama akunnya @temandengarkita. Terasa, saya bilangnya kerasa ya teman-teman. Bukan gak kerasa, podcast teman dengar kita udah memasuki episode 7. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah memberikan feedbacknya dengan dengerin podcast teman dengar kita. Semoga setiap yang kami sharing di podcast bisa teman ambil manfaatnya. Kalau di episode 5 kemarin, podcast teman dengar kita udah ngebahas tentang perempuan dan cintanya pada Tuhan. Di episode 7 ini, kita akan ngebahas tentang perempuan dan cintanya pada makhluk. Ngomong-ngomong tentang cinta, apa sih yang kebayang dalam pemikiran teman-teman pas dengar kata cinta itu sendiri? Kebayang si doi? Enggak lah ya. Yang mungkin ada yang ngejawab sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang mendebarkan. Waduh, udah kayak mau ujian skripsi ya, mendebarkan. Atau menggalaukan, atau sesuatu yang lain. Katanya sih setiap manusia pasti pernah merasakan cinta, karena cinta itu adalah fitrah. Benar gak ya? Untuk ngejawab pertanyaan ini, tim podcast teman dengar kita udah mengundang Ustadzah Floweria. Selamat datang Ustadzah di podcast teman dengar kita. Beliau ini adalah sosok perempuan yang sangat inspiratif, seorang motivator muslimah, konselor dan juga penulis buku. Buku yang beliau tulis ada Make Up Our Mind, Jejak Cinta dari 3 Kota Suci, dan juga Perfect Dreamy Wedding. Wah, keren banget ya. Kalau gitu kita langsung aja tanya sama Ustadzah, sebenarnya fitrah cinta pada manusia, begitu juga pada perempuan itu seperti apa? Silakan Ustadzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Halo semuanya, pendengar teman dengar kita. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga yang pikirannya sedang kacau, yang hatinya sedang ambyar, yang lagi baper, apalagi nih urusan cinta, segera Allah berikan jalan keluarnya. Gak usahlah kita terlalu baper ngomongin cinta, apalagi cinta kepada lawan jenis yang belum tentu loh jadi pasangan hidup kita. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fitrah cinta yang Allah berikan kepada manusia, khususnya kepada perempuan. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, rasa cinta merupakan fitrah dari Allah yang ada pada diri setiap manusia. Bahkan yang memiliki rasa cinta, yang memiliki fitrah cinta itu gak cuma manusia aja loh teman-teman, tetapi hewan-hewan juga punya rasa itu. Contohnya, teman-teman pernah melihat ada induk kucing yang baru melahirkan anak-anaknya. Apa yang dia lakukan kepada anak-anaknya? Apakah langsung dia gigit anak-anaknya? Apakah langsung dia pukul gitu ya? Atau langsung dia tendang gitu? Pernah lihat kucing tendang anaknya? Nah, enggak teman-teman. Tetapi induk kucing itu langsung menyusui anaknya.
Maka salah satu fitrah cinta seorang ibu kepada anaknya, pertama kali ketika anaknya lahir adalah langsung disusui dengan penuh rasa cinta. Masya Allah, la haula wa la quwata. Betapa indahnya rasa cinta, fitrah cinta yang Allah berikan kepada kita. Karena cinta diciptakan oleh Allah, dia memiliki salah satu nama yang indah. Teman-teman ada yang tahu Asmaul Husna, sifat Allah yang erat kaitannya dengan rasa cinta? Ya, Al-Wadud, artinya Sang Maha Cinta. Setiap manusia yang merasakan cinta adalah salah satu bukti bahwa memang cinta itu berasal dari Allah. Cinta sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah. Dan menggapai cinta Allah adalah alasan utama, sebab utama, dan tujuan utama kita dalam mencintai apapun, dalam mencintai siapapun di dunia ini dan dimanapun kita berada. Masya Allah. Dalam Quran surat Ali Imran nih teman-teman, ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni di syurganya Allah. Maka teman-teman yang saya cintai karena Allah, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang Allah yang telah memberikan fitrah rasa cinta kepada manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini oleh manusia. Contohnya, kita sebagai perempuan memiliki fitrah rasa cinta kepada lawan jenis, kepada laki-laki. Itu fitrah, itu normal. Yang bermasalah adalah ketika ketertarikan kita itu bukan kepada lawan jenis, tetapi kepada sama jenis. Nauzubillah, itu bukan fitrah cinta yang suci, tetapi itu adalah hawa nafsu yang harus kita musnahkan, yang harus kita perangi, yang harus kita hilangkan. Selain itu, fitrah juga kepada anak-anak. Sama ya, seperti sudah saya katakan di awal, kita sebagai perempuan, nanti nih teman-teman ketika sudah menikah, ketika sudah menjadi seorang ibu, pasti punya rasa fitrah yang sangat tinggi, fitrah cinta yang sangat besar kepada anak-anak kita. Ya, kita mau hamil, merasakan betapa hebatnya, betapa luar biasanya perjuangan menjadi wanita yang sedang mengandung, yang sedang hamil, rela untuk merasakan mual, merasakan muntah, perubahan mood gitu ya, disebabkan oleh hormon kehamilan, belum lagi perubahan fisik ya, jadi fisik berubah ketika hamil, tapi karena fitrah cinta yang sangat besar, kita mencintai anak yang masih berada di dalam kandungan kita, kita rela merasakan semua itu. Itu luar biasanya fitrah cinta yang Allah berikan kepada kita, khususnya kita sebagai perempuan, kita sebagai seorang ibu. Termasuk fitrah cinta kepada harta. Ya, jadi mencintai harta itu sebenarnya merupakan bagian dari cinta yang Allah berikan kepada kita. Cuma, nah ini nih ada batasannya. Bagaimana agar kita tidak pernah terlalu mencintai harta dunia melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada pasangan kita kelak. Bahkan jangan sampai kita terlalu mencintai harta, benda, jabatan, status, popularitas melebihi cinta kita kepada Allah. Ya, dan di ayat ini ditutup dengan itulah kesenangan hidup di dunia. Cinta kepada pasangan itu kesenangan hidup di dunia. Cinta kepada anak-anak itu juga kesenangan hidup di dunia, termasuk cinta kepada harta benda, kepada barang-barang gitu ya. Kalau perempuan mungkin cinta kepada gamis yang lucu-lucu gitu ya motifnya, atau cinta kepada makanan. Nah, kan ada juga ya orang yang suka banget makan, yang suka kulineran. Nah, itu semuanya hanya kesenangan hidup di dunia. Dan ingat teman-teman, tempat kembali yang paling baik, tempat kembali yang terbaik adalah di sisi Allah. Nah, maka berbicara tentang rasa cinta, yuk mari kita luruskan nih persepsi tentang cinta. Cinta itu gak melulu tentang cinta kepada lawan jenis, tapi yang terutama adalah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada orang tua, dan cinta kita kepada pasangan yang halal. Ingat ya, pasangan yang halal, bukan pasangan yang belum halal. Apalagi cinta kepada mantan, buat kita baper, buat kita gak produktif. Nah, itu yang harus dihindari. Seperti itu, semoga
teman-teman di sini, termasuk diri saya pribadi, terus menjaga fitrah cinta di jalan yang benar, terus mempertahankan rasa cinta itu dengan hal-hal yang positif dan membuat kita semakin produktif dalam melakukan banyak hal. Jangan sampai nih teman-teman, cinta yang teman-teman rasakan justru membuat teman-teman gak ngapa-ngapain, membuat teman-teman hanya baper saja, hanya sibuk merutuki nasib, hanya sibuk rebahan saja, tapi gak produktif. Jangan. Cinta yang sesungguhnya adalah bekerja. Kita bekerja untuk mencintai orang yang kita sukai, yang kita cintai. Dan bekerja itu harusnya menghasilkan etos kerja yang tinggi, produktivitas yang tinggi. Agar apa? Agar muara dari semua ikhtiar kita, agar muara dari semua produktivitas kita yang kita lakukan itu dapat mengetuk Allah Subhanahu wa taala, dapat mengambil cintanya Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Masya Allah, jelas banget ya teman-teman. Benar bahwa cinta itu adalah fitrah yang telah diberikan oleh Allah. Jadi setiap makhluk yang ada di muka bumi pasti pernah mencintai dan dicintai. Tapi teman-teman, jangan juga kita sampai salah persepsi terhadap cinta ini. Seperti kata Ustazah tadi, bahwa cinta itu nggak melulu tentang menyukai lawan jenis, tapi juga cinta kita kepada keluarga, kepada orang tua, dan yang paling utama adalah mencintai Allah, Zat yang telah menciptakan cinta itu sendiri. Dan jangan sampai juga cinta itu ngebuat kita nggak produktif. Misalnya tadi ya, baper mulu gitu kerjaannya, atau galau seharian nggak ngapa-ngapain. Nah, berkaitan dengan ini Ustazah, seharusnya gimana sikap kita, khususnya sebagai perempuan ya, dalam mengelola perasaan cinta itu kepada makhluk. Misalnya nih, untuk para singlelillah merasa suka sama lawan jenis, apa yang harusnya dilakukan? Apakah harus selalu mendoakannya di sepertiga malam atau seperti apa? Begitu juga cinta kita kepada keluarga, orang tua, dan juga pada pasangan. Masya Allah, pertanyaannya sangat menarik sekali tentang bagaimana kita khususnya sebagai seorang perempuan dapat mengelola, ya lebih tepatnya mengelola fitrah cinta yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya kepada lawan jenis, secara umumnya kepada makhluk Allah yang lainnya. Sebelum kita bahas tentang bagaimana kita dapat mengelola rasa cinta sesuai dengan syariat Allah, maka izinkan saya di sini teman-teman untuk share, untuk sedikit membahas tentang isi sebuah buku yang berjudul Jati Diri Wanita Muslimah. Buku ini ditulis oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi. Di dalam buku ini teman-teman dituliskan 9 bab mengenai kewajiban wanita muslimah. Bab yang pertama adalah kewajiban wanita muslimah kepada Allah, kepada Rabb kita. Bab yang kedua, wanita muslimah dan kewajiban dalam memelihara diri. Bab yang ketiga, wanita muslimah dan kewajibannya kepada kedua orang tua. Bab yang keempat, wanita muslimah dan kewajibannya kepada suami. Bab kelima, wanita muslimah dan kewajibannya kepada anak-anaknya. Bab keenam, wanita muslimah dan kewajibannya terhadap kaum kerabat. Bab ketujuh, wanita muslimah dan kewajibannya terhadap tetangga. Nah, ini yang sering kita lupakan ya teman-teman ya, bagaimana kita dapat mencintai tetangga kita, orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggal kita. Bab yang ke-8, yakni wanita muslimah dan kewajibannya terhadap saudara dan temannya. Dan ditutup dengan bab yang ke-9, yaitu wanita muslimah dan kewajibannya terhadap masyarakatnya. Jadi teman-teman yang saya cintai karena Allah, berbicara tentang cinta lagi-lagi lingkupnya sangat luas. Jadi jangan kita hanya mengaitkan cinta itu melulu hanya hubungannya antara kita dengan lawan jenis, antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak seperti itu. Jadi cinta kita kepada Allah itu yang utama, yang pertama, tidak boleh tergantikan. Cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat kita, bahkan cinta kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada tetangga kita. Jadi harus diperluas lagi ruang lingkup atau pengertian definisi dari rasa cinta itu sendiri. Dan kenapa saya ingin membahas sedikit tentang buku ini? Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa ketika kita mencintai seseorang,
Tentu saja kita harus bekerja, karena bagi saya cinta itu artinya bekerja. Cinta itu adalah gerakan yang aktif. Cinta itu tidak membuat kita justru pasif gak ngapa-ngapain. Kalau kita mencintai sesuatu maka buktikan rasa cinta itu dengan cara apa? Dengan cara bekerja, dengan cara memberikan haknya, dengan cara yang terbaik, dengan cara kita menunaikan kewajiban kita kepada orang yang kita cintai tersebut. Atau lebih singkatnya, kita menunjukkan akhlak kita yang terbaik terhadap mereka. Jadi kalau lisan kita berkata, "Ya Allah, aku mencintaimu ya Allah," itu gak cukup teman-teman. Gak cukup cuman ucapan aja, tetapi harus dibuktikan. Karena lagi-lagi cinta itu bekerja. Cinta itu gak cuman diam, gak cuman rebahan, gak ngapa-ngapain. Nah, cinta itu harus membutuhkan gerakan yang aktif. Maka yang harus kita lakukan adalah pembuktian cinta dengan menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Nah, ini dibahas di buku ini teman-teman. Misalnya kewajiban kita dalam menjalankan ibadah-ibadah, kewajiban kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk terus mengikatkan diri kita, untuk terus meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah. Nah, termasuk juga rasa cinta kepada orang tua, birrul walidain. Kalau kita mengatakan aku mencintai orang tuaku, lagi-lagi gak cuman selesai di lisan saja teman-teman, tapi buktikan birrul walidainnya harus yang baik. Bagaimana kita dapat menjaga ucapan kita kepada orang tua kita? Kita tidak membentak mereka, kita mendengarkan nasihat mereka dengan baik, kita dapat berkomunikasi dengan cara yang ahsan, dan lain sebagainya. Jadi lagi-lagi mencintai orang tua bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Dan di buku ini juga dibahas nih akhlak kita yang terbaik kepada pasangan. Nanti kalau teman-teman sudah menikah, tunjukkan akhlak yang terbaik kepada pasangan, dan termasuk dengan anak-anak kita. Ya, akhlak kita sebagai seorang ibu kepada anak-anak itu juga merupakan pembuktian rasa cinta kita kepada mereka. Dan kalau kita tarik lagi ke pertanyaan awal, bagaimana nih fitrah cinta kepada lawan jenis, boleh atau tidak? Tentu saja di dalam Islam tidak ada tuh larangan kita tidak boleh mencintai lawan jenis, karena itu adalah fitrah. Kita menyukai ikhwan itu adalah fitrah. Yang berbahaya adalah ketika kita menyukai sesama jenis, nauzubillah, berarti itu di luar fitrah teman-teman. Namun yang harus diperhatikan ini adalah bagaimana kita dapat mengelola rasa cinta itu. Kalau teman-teman sudah siap untuk menikah, maka tempuhlah jalan yang sesuai dengan syariat. Teman-teman bisa mengikuti proses ta'aruf, dilanjutkan dengan khitbah, dan jika memang terus dimudahkan prosesnya, disetujui oleh keluarga, dan setelah istikharah semakin mantap, maka dilanjutkan dengan akad nikah dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi kalau teman-teman belum siap untuk menikah, maka jangan coba-coba nih untuk mengembangkan tadi ya fitrah cinta itu ke jalan yang dimurkai oleh Allah, jalan yang penuh dengan kemaksiatan. Contohnya apa? Dengan pacaran ya, atau bilangnya, "Mbak, aku nggak pacaran tapi aku ta'aruf," gitu ya. Tapi ternyata memang pacaran-pacaran juga gitu ya, walaupun dilabeli oleh ta'aruf. Nah, itu jalan cinta yang salah. Maka kalau yang sering saya bahas nih ya teman-teman, kalau kita ingin membentuk keluarga yang memiliki visi dan misi ke surganya Allah, itu harus dimulai dari proses yang syar'i dalam memilih pasangan. Jadi keberkahan dalam pernikahan itu tidak hanya dirasakan setelah akad nikah, tetapi sebelumnya prosesnya itu juga penuh keberkahan, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi teman-teman, para single tidak usah khawatir masalah jodoh, tidak usah khawatir masalah pendamping hidup. Yang harus dikhawatirkan adalah bagaimana diri kita yang tidak mengupgrade kapasitas diri setiap waktunya. Yang harus kita khawatirkan adalah kita menjadi bucin garis keras ya, atau budak cinta, kita jadi mudah banget baper urusan cinta dengan lawan jenis. Kita jadi mager, kita jadi emosi, pikiran kita jadi kusut, kita jadi nggak ngapa-ngapain, nggak produktif hanya gara-gara cinta alias cinta dengan lawan jenis yang belum tentu loh dia akan menjadi jodoh kita dunia dan akhirat. Ya, jadi di sini saya mengajak teman-teman untuk terus memegang prinsip sebagai muslimah yang kuat, yang tangguh, dan memiliki izah diri, kesucian diri untuk terus
harus menjaga kehormatan kita. Ini tidak ada yang namanya pacaran-pacaran atau berdua-duaan sebelum menikah. Jadi tempuhlah dengan cara yang baik, insya Allah Allah akan memberkahi proses dalam setiap fase yang teman-teman lalui. Dan yang menjadi catatan penting nih, biasanya para single itu lebih terbuai dengan yang namanya cinta atau lebih dikenal dengan istilah VMJ ya, virus merah jambu, kalau dia tidak mengsibukkan diri dalam hal-hal kebaikan. Jadi sebaliknya, dia hanya sibuk dengan hal-hal yang justru menyeretnya ke arah kemaksiatan lebih kuat lagi. Dia malas taklim, malas ikut pengajian, komunitasnya atau orang-orangnya sangat berpengaruh terhadap pikiran dia. Teman-teman di sekitarnya pada pacaran semuanya, karena memang imannya lagi turun, dia lagi baper, dia lagi galau, akhirnya ikut-ikutan nih, teman aku punya pacar, masa aku nggak punya pacar, akhirnya dia ikut-ikutan karena prinsipnya nggak kuat. Nah, jadi tipsnya tentu saja ibadahnya dijaga, jangan dikasih kendor. Ramadan sudah berlalu, tapi bukan berarti semangat ibadah kita semakin menurun, terus dijaga juga interaksinya dengan Al-Quran, dan sibukkan diri dengan aktivitas dan komunitas kebaikan. Bersama, pilihlah orang-orang yang memang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita, punya prinsip yang sama untuk menjaga kesucian cinta sampai saatnya tiba. Seperti itu, semangat para singlelillah. Semoga Allah memberkahi, semoga Allah menguatkan kesabaran kalian nih khususnya, karena memang masa penantian itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang masa penantiannya panjang, ada yang masa penantiannya sebentar. Allahu alam, semuanya itu rahasia Allah. Yang harus kita lakukan sekarang adalah berikhtiar semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu ya. Oh iya teman-teman, salah satu faktor yang membuat VMJ atau virus merah jambu ini mudah banget untuk masuk ke dalam laki-laki maupun perempuan adalah karena mereka mengabaikan adab interaksi bersama lawan jenis, atau bagaimana menjaga hubungan ketika berinteraksi dengan lawan jenis. Contohnya nih, ada ikhwan dan akhwat yang janjian mau ketemuan, alasannya mau rapat, tapi cuma mereka berdua doang di tempat sepi pula. Awalnya sih memang ngomongin program kerja, ngomongin proyek, mungkin ngomongin penelitian, tapi yang namanya pihak ketiga itu selalu datang dengan cara yang sangat lembut. Siapakah pihak ketiga itu? Yes, dia adalah setan. Jadi dibisikin tuh, udah tanya aja sama akhwatnya, Dek, udah makan atau belum? Udah makan siang atau belum? Pulangnya sama siapa? Nah, yang akhwat juga dibisikin sama setan, udah coba deh kamu lebih perhatian sama ikhwan itu. Tanya, gimana kabar ibu kamu di kampung? Gimana kabar kakak kamu yang ada di Jakarta? Contohnya seperti itu. Terus ngobrol, dari ngobrolnya intens, nyaman, merasa saling diperhatikan dan harus memperhatikan. Endingnya apa? Jadian, endingnya pacaran. Tapi aktivis dakwah banyak yang kayak gitu, banyak. Karena apa? Karena awalnya tidak bisa menjaga adab interaksi dengan lawan jenis, teman-teman. Nah, makanya harus banget nih diperhatikan. Jadi adab interaksi dengan lawan jenis supaya kita tidak terjerumus dalam cinta yang menyesatkan. Nah, ada beberapa. Yang pertama adalah tidak boleh khalwat. Khalwat itu apa? Berdua-duaan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau ketemu dengan ikhwan atau mau ketemu dengan akhwat, walaupun yang dibicarakan memang yang berkepentingan cuman kalian berdua, tapi jangan sampai ketemunya cuma berdua-duaan walaupun tempatnya rame. Ya bisa jadi berasa rame, tapi ketika berdua jadi dunia itu ngerasa kontrak gitu. Jadi ngerasa dunia itu cuma milik berdua doang. Nah, itu tuh yang salah. Jadi tetap ajak teman yang kalau bisa yang paham agama, yang bisa saling mengingatkan nih kalau ternyata pembicaraannya sudah mulai menjurus ke hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi gak boleh berkhalwat ya teman-teman, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kenapa? Karena ada juga mereka yang ketika di dunia nyata ya nggak berdua-duaan, ketika ketemu ya rame-rame, tapi kalau udah malam atau udah sepi gitu ya, WhatsApp-nya gencar. Yang ikhwan WhatsApp akhwatnya juga bales chat dari ikhwan itu, laki-laki itu gencar PDKT, yang perempuan seneng di PDKT-in. Nah, walaupun ketika ketemu ya mereka biasa-biasa aja, maksudnya dapat menyembunyikan khalwat ketika berada di dunia maya. Nah, nauzubillah. Jadi benar-benar dihindari ya, baik khalwat di dunia nyata
nyata maupun di dunia maya. Nah, yang kedua, selain tidak boleh berkhalwat, tidak boleh juga nih berikhtilat. Apa itu berikhtilat? Bercampur baur, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman kumpul nih dengan banyak laki-laki atau banyak perempuan, ya kalau bisa dipisah. Teman-teman menjaga jarak. Jangan sampai kita berdekat-dekatan atau sampai bersentuhan gitu ya, itu sangat-sangat dihindarkan sekali. Maka lebih baik carilah space atau ruang yang cukup luas untuk dapat menjaga jarak antara laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, teman-teman, yang harus diperhatikan nih supaya interaksi kita dengan lawan jenis terlepas dari fitnah adalah dilihat ininya, auratnya. Jangan sampai aurat kita tersibak gitu ya, terbuka saat kita bertemu dengan lawan jenis. Bahkan ketika bertemu atau berkumpul dengan sesama jenis pun aurat harus tetap diperhatikan ya. Bukan berarti sama perempuan kita bisa berpakaian yang sangat mini, nah itu tidak diperbolehkan. Jadi harus diperhatikan sekali tentang kita bagaimana terus menjaga aurat kita dengan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, terus berdoa, minta tolong kepada Allah agar Allah kuatkan, agar Allah istiqomahkan supaya prinsip kita untuk menjaga kehormatan diri, prinsip kita untuk dapat menjaga ini ya, keistiqomahan kita, kesucian kita itu tetap kuat sampai kapanpun juga. Insya Allah seperti itu.